Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, Kabupaten Oku Ogan Komering Ulu akan menjadi tuan rumah penyelenggara ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumsel. Pembukaan dan penutupan nantinya akan dilakukan oleh Gubernur Sumsel, Haji Hermanderu di Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oku sendiri untuk mencegah adanya klaster baru COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sriwoku.com, ada Leni Juwita, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Leni. Halo, Firda. Leni, bisa Anda jelaskan kapan dimulai Perprov ke-13 Sumsel ini dan berapa lama penyelenggaraannya? Baik, Firda. Perprov ke-13 tahun 2021 ini akan dimulai tanggal 21 sampai 28 November 2021. Pembukaan sendiri akan dilaksanakan di Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di Danau Ranau, yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Hermanderu. Begitu, Firda. Leni, berapa cabur yang dipertandingkan di Perprov ke-13 Sumsel ini dan di mana saja diselenggarakannya? Untuk cabur yang akan dipertandingkan di Perprov kali ini ada sebanyak 38 cabur. Namun sebagai salah satu tuan rumah, Firda, penyelenggaraannya sendiri dilaksanakan di 3 kabupaten. Itu sesuai dengan kondisi alamnya. Ada 17 cabur dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian 12 cabur dilaksanakan di Oku Timur, dan 10 cabur akan diselenggarakan di Kabupaten Oku Selatan. Begitu, Firda. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Kabupaten Oku sendiri untuk mengantisipasi timbulnya klaster baru COVID-19 di Oku sendiri terkait adanya ajang Perprov ke-13 Sumsel ini, Leni? Baik, Firda. Saat ini memang serba memprihatinkan di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Namun perlu kita informasikan, Firda, bahwa saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri sudah dalam keadaan tidak ada kasus baru. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri melalui Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 3.000 rapid antigen. Nantinya semua atlet yang akan masuk ke Kabupaten Ogan Komering itu akan kita lakukan rapid antigen dengan cara uji petik, di mana petugas akan mendatangi hotel-hotel atau venue-venue tempat mereka bertanding. Sebelum bertanding mereka tentunya akan diperiksa dulu kesehatannya. Selain itu, untuk Kabupaten Oku sendiri juga sudah ditugaskan baik itu dari Pol PP, polisi maupun tim Satgas akan memantau agar para supporter tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan masa pandemi COVID, di mana 3M tentunya harus tetap dipatuhi, sehingga walaupun ada kerumunan massa, diharapkan tidak terjadi kluster baru. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sriwoku.com, Leni Juwita, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Leni juga sudah menghimpun keterangan dari PLH Bupati Oku, Dr. Andes Haji Edward Chandra, dan juga Ketua KONI Oku, Dr. Andes Haji Subriyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Masa pandemi COVID tadi, seperti kita ketahui, harap bukti dulu. Baik, yang pertama tentu ini sudah ada kesehatan khusus ya dari KONI ya, menjadi bagian khusus yang perlu dipersiapkan oleh kontingen. Karena kita juga sudah diminta atlet-atlet yang dikirim itu pertama sudah vaksin artinya kan. Artinya kalau ini berlaku semua kabupaten kota untuk kontingen ini. Kita juga telah menyiapkan tim kesehatan kita, termasuk rapid antigen. Nanti kita akan lakukan uji petik pada beberapa penginapan. Kita lakukan uji petik
Kemudian juga kita antisipasi bila nanti ternyata ada laporan, ada yang terkonfirmasi positif, maka kita akan lakukan secara keseluruhan testing pada lokasi-lokasi yang tadi ada indikasi apabila ada temuan positif. Kita daerah menyiapkan untuk rapid antigen itu. Kita sudah mencapai berapa persen, Pak? Tadi pagi 50%. Tapi yang dosis 2 benar, Pak? Ya, ini besar kemungkinan sudah melewati 55%. Kalau persiapan sebenarnya kita KONI ini cuma mempersiapkan kontingen ya. Menyiapkan kontingen itu sudah 95-96%. Karena atletnya sudah siap semua, kontingen sudah siap sesuai dengan SK KONI provinsi ya. Sesuai dengan SK KONI provinsi 16 cabur. Untuk prediksi apakah ada ini apa yang perlu diantisipasi terkait saat ini musim hujan? Ya, cuaca itu mengantisipasi cuaca terutama yang di lapangan. Kalau yang di indoor tidak masalah ya. Kalau yang untuk tahun ini kita target kita Pak apa saja yang bisa kita kita sudah dalam genggaman gitu seperti itu. Cabur apa saja? Kalau cabur yang pasti itu kan belum ada. Cuman kita paling tidak harapan kita, target kita itu masuk 5 besar untuk Sumsel itu sudah lumayan. Karena pada tahun yang lalu kita urutan ke-9. Nah, kalau kita tahun ini ya mudah-mudahan ya bisa masuk 5. Tribuners, di kawasan pesisir kota Jakarta ada tempat-tempat yang asyik untuk kulineran, yakni tempatnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK memang dikenal sebagai salah satu destinasi hits yang tengah digemari oleh anak muda kota Jakarta. Tak hanya menawarkan banyak kuliner lezat, PIK juga memiliki sejumlah destinasi dengan spot-spot kece dan instagramable. Untuk mengetahui bagaimana suasana dan kerennya lokasi ini, saat ini kami sudah tersambung nih dengan jurnalis dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adiliana yang akan melaporkannya untuk Anda Tribuners. Halo Pebi. Halo Firda. Pebi, bisa Anda jelaskan kalau mau wisata kuliner di sana ada rekomendasi spot menarik apa yang bisa dikunjungi oleh masyarakat? Iya, Firda, bicara soal Pantai Indah Kapuk, memang saat ini kawasan PIK begitu dikenalnya merupakan salah satu destinasi yang kian banyak dikunjungi oleh kaum muda di Jakarta nih. Bukan hanya karena menyimpan banyak kuliner enak, tapi juga dengan suasananya yang kece dan juga instagramable. Nah, ini cocok sekali untuk kaum muda yang memang gemar berburu foto di sana begitu, Firda. Nah, untuk kali ini saya punya 2 rekomendasi tempat destinasi wisata kuliner yang seru di kawasan Pantai Indah Kapuk. Yang pertama adalah kulineran ala Chinatown di Pancoran PIK, begitu Firda. Nah, yang kedua, kita bisa juga menikmati beragam jenis kuliner di tepi laut dari Cove at Batavia, begitu. Nah, destinasi yang pertama ini adalah Pancoran Pantai Indah Kapuk. Jadi saya mau ngajak Tribuners untuk mencicipi beragam jenis makanan enak begitu di Pancoran ini dengan nuansa ala Chinatown, begitu tentunya juga dengan suasana yang instagramable. Nah, jadi kalau pertama kali kita berkunjung ke sini, kita bisa melihat sebuah gapura besar begitu dengan konsep ala Tiongkok, begitu juga dengan suasana nuansa yang didominasi dengan warna merah begitu. Nah, di sini juga menjadi spot favorit karena lokasinya juga yang instagramable begitu, Firda. Pebi, di Pancoran PIK sendiri konsepnya dilihat dari visual begitu ala Chinatown begitu. Apakah makanan di sana juga halal, Pebi? Iya, Firda, ada banyak kuliner yang bisa kita cicipi kalau berkunjung ke Pancoran PIK ini. Nah, seperti misalnya ada bakmi, kemudian juga ada es campur, ada nasi campur, kemudian juga ada beragam jenis jajanan lainnya. Nah, memang menyuguhkan pengalaman bersantap dengan suasana khas kampung pecinan,
sayangnya tidak semua jenis makanan di sini memang halal begitu. Namun untuk teman-teman muslim yang ingin kulineran di sini nggak usah khawatir karena ada beberapa jenis makanan yang juga halal di sana begitu Firda. Nah, kemarin saya juga sempat mencicipi beberapa kuliner di sana. Nah, karena memang cuacanya sedang panas, begitu saya menikmati seporsi es campur yang memang dingin dan juga menyegarkan, begitu Firda. Nah, es campur ini ada di kedai atau tenan es Fluid Aceh, begitu yang sudah berdiri sejak 1985 begitu. Karena memang di sini memiliki banyak pilihan topping yang menggoda, akhirnya saya memutuskan untuk membeli seporsi es yang rekomendasi di sini begitu. Nah, sebenarnya es campur Aceh ini menawarkan banyak varian menu, tapi ada dua yang menjadi rekomendasi di sini, yaitu adalah es campur Medan dan juga es super kombinasi begitu. Nah, kemarin saya sempat mencicipi ini adalah seporsi es kombinasi begitu yang harganya adalah 48.000 per mangkoknya. Memang tak butuh waktu lama untuk proses penyajiannya sendiri karena berbagai jenis topping disajikan melimpah di dalam sebuah wadah mangkok begitu. Nah, es ini bisa langsung diminum begitu dengan dingin-dingin dengan cuaca yang panas, tentunya semakin menyegarkan ketika kita nongkrong di Pancoran Peak itu begitu. Feby, selain di Pancoran Peak begitu ada destinasi lain yang tak kalah asyik, yakni Cove at Batavia, yakni kulineran di tepi laut begitu. Ada apa saja di sana, Feby? Bisa Anda jelaskan secara detail kepada Tribuners? Iya, Firda. Jadi untuk Tribuners yang mencari rekomendasi tempat asik lainnya di Pantai Indah Kapuk, saya punya satu rekomendasi lagi, yaitu adalah Cove at Batavia. Nah, di sini Tribuners bisa wisata kuliner sekaligus menikmati suasana tepi laut yang lokasinya sendiri tidak jauh dari Pancoran Peak itu yang sudah tadi saya jelaskan begitu Firda. Nah, memang di sini menawarkan banyak deretan tenan kuliner begitu dengan pemandangan tepi laut. Nah, kalau ke sini Tribuners bisa bebas menikmati suasananya sambil mungkin mengobrol santai bersama dengan teman-teman dan juga keluarga. Nah, beberapa kuliner yang bisa dicoba di sini adalah seperti gelato, kemudian juga ada sushi, ada Livingstone, kemudian ada Cosmic Dog, dan beberapa gerai kuliner lainnya begitu. Nah, memang untuk lokasi Cove at Batavia sendiri tidak terlalu jauh dari Pancoran Pantai Indah Kapuk begitu. Nah, kalau mau ke sini nih saya menyarankan agar Tribuners jangan datang terlalu siang karena memang suasananya yang berada di tepi laut akan lebih asik jika dinikmati pada sore hari, khususnya menjelang waktu sunset begitu. Untuk tips sendiri bagi Tribuners yang ingin wisata kulineran di Peak sendiri, seperti apa informasinya, Feby? Iya, Firda. Ada beberapa tips yang bisa Tribuners lakukan kalau berkunjung ke kawasan Pantai Indah Kapuk. Nah, memang kawasan Pantai Indah Kapuk sendiri sebenarnya menawarkan banyak destinasi-destinasi menarik yang bisa dikunjungi begitu. Salah satunya adalah Pancoran Peak dan juga Cove at Batavia tadi. Nah, karena memang lokasinya yang tidak terlalu jauh begitu, Tribuners disarankan untuk mungkin menggunakan pakaian yang nyaman, misalnya seperti sepatu kets, karena dengan begitu kita jauh lebih nyaman ketika jalan-jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk, misalnya setelah berkunjung ke Pancoran, kemudian juga kita bisa melancong ke berbagai destinasi lain, salah satunya adalah Cove at Batavia tadi, begitu Firda. Nah, selain itu, karena beberapa destinasi ini menawarkan food park, menawarkan berkonsep food park, begitu, maka memang jauh lebih seru jika kita datang bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Jadi tak hanya bisa sekedar menikmati kulinernya saja, tetapi juga bisa nongkrong-nongkrong seru nih sambil mungkin bercerita atau mengobrol santai atau mungkin bahkan sambil mengerjakan tugas-tugas kantor begitu yang sedang melaksanakan WFH begitu nih Firda. Nah, jadi bisa sambil makan dan juga sambil mengobrol santai di sana sambil juga berburu foto untuk para pemburu konten begitu. Baik, terima kasih rekan Feby dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Mungkin tadi rekomendasi Feby mengenai destinasi kuliner di Jakarta yakni Pantai Indah Kapuk. Mungkin bisa Tribuners kunjungi ketika akhir pekan. Selamat bertugas kembali Feby. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah memastikan akan melanjutkan proses penertiban tempat hiburan malam atau THM di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Hal itu menurutnya sudah ditempuh melalui semua langkah sebelum melangsungkan pembongkaran THM. Bahkan pihaknya pun menuturkan akan memimpin langsung jalannya penertiban THM tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Iya, halo rekan Firda. Desi, bisa Anda jelaskan berapa banyak ormas yang mendukung pembongkaran tempat hiburan malam di sana? Iya, baik rekan Firda. Sebelumnya Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah memastikan akan terus melanjutkan proses penertiban tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Hal tersebut menurutnya memang sudah ditempuh melalui semua langkah sebelum melangsungkan pembongkaran. Hal itu pun disampaikan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah saat melakukan audiensi bersama puluhan ormas yang mendukung penertiban tempat hiburan malam di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang pada Jumat 19 November 2021. Bahkan pihaknya pun menuturkan bahwa akan langsung memimpin jalannya penertiban THM tersebut. Selain itu, ia pun memastikan bahwa kegiatan pembongkaran THM tersebut tidak melakukan pelanggaran HAM, sebab apa yang dilakukannya adalah untuk menegakkan Perda. Dan untuk ormasnya sendiri, memang ini sejumlah ormas yang tergabung dalam masyarakat Banten Bersatu. Di antaranya ada Pendekar Banten dan juga lembaga swadaya masyarakat. Begitu, Firda. Desi, bagaimana kemudian hasil rapat terkait penutupan THM tersebut? Dari hasil rapat bersama Forkompimda Kabupaten Serang bahwa memang pembongkaran tempat hiburan malam akan tetap dilangsungkan pada pekan depan, begitu, Firda. Kemudian kapan akan kembali dilakukan pembongkaran, begitu, Desi? Untuk dilakukan pembongkaran akan dilakukan pada pekan depan, dan untuk pengamanan pun akan lebih diperketat dengan bekerja sama bersama Polda Banten. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 10 unit truk berdimensi dan memiliki muatan lebih alias truk odol ditilang saat hendak menggunakan ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Ke-10 truk odol tersebut juga diminta untuk putar balik oleh petugas. Dalam peraturannya, truk odol memang tidak diperbolehkan masuk ke jalan tol oleh pengelola PT Hutama Karya Persero ruas jalan tol Trans Sumatera tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang akan berikan laporan lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Winando. Ya, halo Firda, selamat sore Tribun News. Winando, bisa Anda jelaskan mengapa dilakukan adanya giat razia odol di area jalan tol tersebut? Oke, Firda, menurut keterangan dari Kepala Utama Karya Ruas Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, atau lebih tepatnya Terpeka, yang melewati ruas jalan tol Trans Sumatera, dirinya mengatakan bahwa dengan adanya razia odol ini dapat mengurangi angka kecelakaan sekitar 30% dan juga meminimalisir adanya kerusakan jalan tol, terutama ruas Terbanggi Besar Kayu Agung. Oke, Firda. Winando, rata-rata kendaraan apa yang terjaring dalam razia kali ini dan apa kesalahannya? Oke, Firda, seperti yang tertera dalam video yang ditayangkan ini, terdapat beberapa kendaraan muatan seperti truk kecil maupun tronton yang melebihi kapasitas atau melebihi tonase, yaitu tonase yang diwajibkan yaitu 24 ton. Rata-rata yang melintas ini sekitar 30 ton ke atas. Dan selain itu juga ada overdimensi. Overdimensi ini sendiri yaitu tinggi dan panjangnya melebihi ketentuan yang berlaku. Terdapat 5 kendaraan tronton yang ditilang oleh Polda Sumsel dan 5 kendaraan yang ditilang oleh Dishub Kabupaten Oki dikarenakan uji
kir atau surat kirnya sudah mati sejak tahun lalu, Firda. Oke. Winando, bagaimana kemudian ke depannya, apakah nantinya petugas juga akan sering melakukan kegiatan razia ini atau seperti apa informasinya? Oke, Firda, menurut keterangan Kadishub Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Pak Antonio Ramadan, bahwa kegiatan razia overdimensi overload ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, Firda. Namun untuk di ruas jalan tol ini ada bekerja sama dengan pihak Hutama Karya. Untuk di ruas jalan lintas Timur Sumatera atau Jalintim sendiri sudah rutin dilakukan karena rata-rata emang pengguna atau pengendara mobil ini tidak mengetahui jika kendaraannya melebihi kapasitas atau overdimensi overload, Firda. Dan kegiatan ini juga akan dilakukan ke depannya di ruas-ruas lain seperti di jalan dalam kota, Jalintim, dan di jalan masuk atau gerbang tol Kayu Agung Terbanggi Besar, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Winando tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Hutama Karya Ruas Terpeka, Yoni Satyo Wisnuwardono, dan juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Antonio Ramadan. Berikut liputannya untuk Anda. Giat hari ini, Pak? Giat hari ini dalam rangka kampanye keselamatan berkendara, manajemen kami melakukan operasi setuju. Jadi selamat sampai tujuan, di mana salah satu item di dalam setuju itu adalah komitmen berkendara dengan selamat, mengurangi angka fatalitas kecelakaan, termasuk mengantisipasi adanya kendaraan odol. Odol itu overdimension dan overloading, yang kadangkala memang kecepatan rata-rata tempuhnya adalah kurang dari ketentuan berkendara di jalan tol, yaitu kurang dari 60 km per jam. Pak, ini ada berapa banyak yang diputar balik hari ini, Pak? Ada sejumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan odol. Kami juga bekerja sama dengan PJR, dengan kepolisian, dan dengan Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi kendaraan odol melintas di jalan tol. Karena kami sebagai badan usaha jalan tol berwenang untuk menolak kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak, dampaknya apa? Bakal jalan bakal rusak atau gimana gitu? Salah satu dampak yang diakibatkan dari kendaraan overload dan overdimension ini memang menyebabkan umur dari konstruksi jalan lebih pendek, jadi lebih cepat rusak. Terima kasih. Memang pada hari ini tanggal 19 November 2021 kami bersama AK, khususnya AK, melaksanakan giat operasi odol, overload atau overdimensi. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilaksanakan pada hari ini, karena ini bukan yang pertama, ini sudah kita lakukan yang kedua kali. Harapan kami agar supaya program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, setidaknya mengurangi kapasitas kendaraan-kendaraan yang bermuatan lebih atau dimensinya lebih. Untuk sementara ini sudah berapa kendaraan yang dikatakanlah melanggar aturan gitu, Pak? Seperti yang kita lihat, ini sudah ada 3 kendaraan yang melanggar, yaitu kelebihan muatan dan kelebihan kelengkapan surat-surat untuk penilangan nanti ada di PJR Polda Sumsel. Jadi yang jadi target ini, Pak, apa saja yang diperiksa, Pak, terkait odol ini, Pak? Kalau yang pertama itu terkait dimensi dan muatan. Juga kalau kami dari Dinas Perhubungan itu surat kelengkapan pengemudi. Pak, ini berapa, Pak, yang sudah diputar balik itu berapa muatannya itu, Pak? Kalau yang baru kita lihat tadi itu ada yang kelebihan 13 ton. Jadi 13 ton itu melebihi kapasitas muatan yang tadinya di suratnya itu 18 ton, tetapi itu di 32 ton. So, sejeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Musibah kebakaran terjadi di Jalan AMD RT 20, Desa Malinau, Kota Kabupaten Malinau pada Jumat 19 November malam, sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa nahas tersebut mengakibatkan 7 keluarga kehilangan hunian. Api melahap habis 4 bangunan di wilayah permukiman penduduk, 4 rumah dan 1 rumah kontrakan kini tersisa puing-puing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Supri. Halo rekan Fitra. Supri, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran tersebut? Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Kejadian ini tepatnya terjadi pada malam kemarin, atau malam tadi sekira pukul 7.40 malam atau 19.40 WITA, di mana kejadian ini terjadi pada malam hari berhampiran dengan pusat pemukiman penduduk di wilayah Pasar Induk,
wilayah Pasar Induk merupakan tempat permukiman yang bisa dikatakan sebagai wilayah padat penduduk. Dalam kejadian tersebut, seperti yang dilaporkan sebelumnya, bahwa ada 4 bangunan yang terbakar, di mana satu diantaranya kontrakan. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum pelaksanaan sholat Isya di wilayah tersebut, dan api atau kobaran api bisa dilihat dari jarak pandang sekira lebih dari 5 km. Jadi apinya membumbung tinggi begitu, dan pada saat pemadam atau petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, api sudah terlanjur melahap 4 rumah. Dan sebelum menyebar ke sejumlah permukiman warga yang di wilayah belakang merupakan wilayah pertanian, sedangkan di sebelah kiri dan kanan adalah wilayah permukiman. Api sempat diredam sebelum menyebar ke permukiman warga sekitar. Data sementara ada 4 bangunan, 1 kontrakan yang ludes terbakar dalam kejadian tersebut, Firda. Supri, berapa lama proses pemadaman ini berlangsung oleh petugas dari Damkar sendiri? Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas Damkar di lapangan, bahwa pada saat kejadian, hasil pantauan kami juga bahwa peristiwa ini kebakaran berhasil diredakan sekira pukul 21.45 atau sekitar pukul 9.45 malam. Di awal memang petugas pemadam kebakaran kewalahan memadamkan api karena akses menuju ke wilayah tersebut kurang, dan pasokan air untuk memadamkan kebakaran juga sulit untuk didapatkan. Jadi memakan waktu sekira 2 jam lebih baru api berhasil dipadamkan. Menurut keterangan dari Kepala Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Malinau, bahwa sumber api dimulai dari belakang, di mana permukiman wilayah belakang ini adalah rumah kos-kosan atau rumah kontrakan. Kemudian beralih ke wilayah depan, di mana wilayah depan ini adalah rumah pribadi penduduk, salah satunya rumah toko yang pada saat itu rumahnya tidak ada penghuni pada saat itu. Data terakhir yang sempat kami himpun sehingga pagi tadi, ada 7 kepala keluarga yang terdampak, ada sekitar 23 jiwa yang mengungsi, kemudian 4 bangunan, 3 rumah pribadi dan 1 rumah kontrakan ludes terbakar. Supri, apakah saat ini sudah diketahui begitu mengenai dugaan penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Saat ini belum ada informasi, Firda, terkait dengan masih diperiksa dan diselidiki oleh pihak berwajib. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di permukiman tersebut, warga sekitar, bahwa sebelum kejadian, tepatnya pukul 7 malam, sempat terjadi gangguan kelistrikan, di mana pemaparan warga sekitar bahwa lampu sempat mati sebanyak 2 kali dan berkedip-kedip begitu, dan pada saat kejadian gangguan tersebut berkelanjutan sehingga pada akhirnya padam. Dan setelah saat itu didapatkan informasi bahwa terjadi kebakaran di wilayah sekitar. Untuk informasi awal, sama seperti kasus kebakaran sebelumnya, di mana ini diduga kuat karena korsleting listrik berasal dari wilayah belakang permukiman, di mana wilayah kontrakan ini salah satunya tidak terisi dengan penghuninya, tidak dihuni begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa di wilayah tersebut puncak kebakaran wilayah belakang dan menyebar ke permukiman penduduk wilayah depan, gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dugaan penyiksaan pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan SPN Dirgantara Batam mendapat atensi dari Polda Kepulauan Riau. Polisi akan segera memeriksa saksi-saksi termasuk pengelola yayasan sekolah. Ada 5 korban siswa yang melakukan pelaporan dalam kasus ini, yakni IN 17 tahun, SA 18 tahun, RA 17 tahun, GA 17 tahun, dan FA 17 tahun.
Dari hasil pemeriksaan ada sejumlah fakta baru yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, yakni para korban mendapatkan perlakuan kekerasan sudah sejak duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 3 SMK. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumbantobing yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Beres. Baik. Halo rekan Firda. Beres, bisa Anda jelaskan apa hasil pemeriksaan sementara dari tim Polda Kepulauan Riau? Oke, baik. Jadi beberapa hari terakhir dunia maya dihebohkan dengan informasi ataupun berita terkait adanya dugaan penyiksaan 5 anak di sekolah SMK Penerbangan Dirgantara begitu. Nah, hal ini bermula dari laporan dari anak kepada orang tua begitu. Nah, kemudian ditindaklanjuti dari orang tua. Nah, semalam ataupun kemarin pagi, orang tua melaporkan peristiwa ini ke di Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri. Nah, begitu cepat dari Polda Kepri langsung menindaklanjuti begitu, melakukan pemeriksaan CCTV, melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk korban. Nah, dalam pemeriksaan juga KPPAD begitu korban mendapatkan pendampingan. Nah, dari hasil pemeriksaan bahwa ditemukan sejumlah dokumen bukti dari CCTV adanya dugaan penganiayaan begitu. Nah, anak siswa itu diborgol, lehernya diborgol begitu, juga dirantai. Nah, di sekolah juga oleh kepolisian ditemukan ruangan jeruji yang dari pihak sekolah menyebutkan bahwa itu ruang konseling seperti itu. Nah, jadi saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Itu penyampaian dari Direktur Kriminal Umum Polda Kepri. Begitu. Beres, bisa Anda jelaskan dari pemeriksaan korban dan juga saksi-saksi apa bukti-bukti yang ada, bukti-bukti adanya penyiksaan di sekolah tersebut? Oke, berdasarkan keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Jepri, jadi pihaknya sudah melakukan ataupun sudah mendatangi lokasi, mendatangi TKP, sudah memeriksa CCTV dan sudah memeriksa kondisi fasilitas sekolah begitu. Nah, ada beberapa foto yang didapatkan dari rekaman CCTV yang anak siswa 5 orang ini sudah diborgol lehernya, terus tangannya dirantai. Nah, mereka tidur di sel yang maksudnya ada ruang jeruji di sekolah tersebut. Nah, terus informasi tambahan juga dari Direktur Kriminal Umum Polda Kepri bahwa perlakuan ini sudah berlangsung dari sejak kelas 1 SMK hingga kelas 3 saat ini. Begitu, rekan Firda. Beres, saat ini ada berapa siswa yang sudah melaporkan adanya penyiksaan tersebut? Apakah nantinya juga akan pihak kepolisian juga akan mengembangkan kasus ini? Nah, oke, baik. Untuk saat ini berdasarkan informasi dari Dirkrim Polda Kepri bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan. Nah, namun hingga saat ini ada 5 korban yang sudah melapor. Mereka mendapatkan pendampingan dari PPA. Yang melapor juga didampingi kedua orang tuanya. Begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Dirkrimum Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Jeffrey Siagian, terkait adanya penganiayaan di sekolah. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin mengundang ke masing-masing pihak, sehingga tadi pagi kami bisa berkumpul dengan rekan-rekan dari instansi terkait, dan juga mengetahui langsung tentang kejadian yang dialami oleh masing-masing korban ini. Ya. Ini kami lakukan langkah ini secepatnya, dan setelah kami melakukan tadi gelar perkara awal dan mendengarkan cerita dari masing-masing korban, sehingga kami segera memberikan laporan polisi, dan pada hari juga laporan polisi terbit, dan pada hari ini juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa sudah kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Dalam hal ini dari keluarga juga sudah kita beri keterangan, dan kita harapkan nanti kedepannya ini perkara ini cepat kita naikkan ke proses selanjutnya. Demikian kami laporkan. Kita beralih ke Papua, Saudara. Polairut Polda Papua melaksanakan vaksinasi kepada warga di Kota Jayapura pada Kamis 18 November. Vaksinasi untuk masyarakat ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT Airuf ke-71.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Hendrik. Ya, halo, selamat sore waktu Papua, rekan Dea dan juga Tribuners. Rekan Firda, maaf. Ya, Hendrik, bisa Anda jelaskan vaksinasi tersebut dilaksanakan di berapa tempat dan bagaimana pelaksanaannya? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara bersama Dir Pol Airut Polda Papua Kombes Pol Kasmolan, ia menjelaskan bahwa ada 2 tempat yang dilaksanakan vaksinasi ini, yakni di Dermaga Pol Airut Polda Papua yang tepatnya berada di Kota Jayapura, dan juga tempat kedua yakni di kawasan Kabupaten Jayapura, yakni Danau Sentani. Begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana antusiasme warga yang ikut vaksinasi kali ini, Hendrik? Ya, rekan Firda, untuk antusias warga sangat baik ya, di mana dari pantauan saya tepat pada pukul 8:30 pagi, warga di seputaran Kota Jayapura, yakni dari Hamadi, Dok 8 maupun Dok 9, sudah berbondong-bondong datang untuk mengikuti vaksinasi, yakni vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Begitu rekan Firda. Di vaksinasi kali ini, gelaran vaksinasi kali ini, Hendrik, berapa banyak target dari vaksinasi tersebut? Iya, dari hasil wawancara bersama Kombes Pol Kasmolan, ia menjelaskan bahwa pihaknya membantu pemerintah yakni dengan menargetkan sebanyak mungkin. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporan Anda. Dan tadi Hendrik juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Dir Polairut Polda Papua, Kombes Pol Kasmolan. Berikut liputannya untuk Anda. Yang ke-71, masyarakat yang hadir di sini ada beberapa lapisan yang kita bawa, yaitu terutama